حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, Bapak Ibu, salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita membaca kitab Al-Hikam di hikmah yang ke-23. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis hikmahnya di yang ke-23 ini. La tataraqqab faragh al-aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. Jangan menanti selesai semua urusan duniamu, karena yang demikian itu akan memutuskanmu dari mendekatkan diri kepada Allah, padahal kau tinggal di dalamnya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip beberapa ayat yang disarah oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Adalah Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa', dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu apa? Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa apa? Berupa perempuan. Wal banin, dan kemudian berupa anak-anak. Wal qanatiril muqantar, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, permata, koleksi dan lain sebagainya. Wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, yakni hewan ternak, sawah ladang, itu semua kecenderungan manusia. Maka dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Kemudian wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menulis satu kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Beliau menulis di situ rahasia ketajaman mata hati. Ada 115 kali pengulangan dunia yang disebut dalam Al-Quran. 115 kali kata-kata dunia itu diulang di dalam Al-Quran. Dan semuanya di antara kalimat-kalimat dunia itu selalu disandingkan dengan akhirat. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dunia itu
Dana, artinya sepele. Dana, kemudian dunia. Dunia itu amat sangat sepele, amat sangat rendah. Dana rendah, kemudian dunia amat sangat rendah, tak ada nilainya, tak ada artinya. Itu dunia. Itulah yang kita kejar-kejar, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat itu lewat dan Rasulullah ada bersama dengan sahabat, maka sahabat itu melihat ada bangkai kambing yang sudah berulat, busuk, bau. Maka kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, menurut kamu kenapa kemudian kambing yang busuk bau ini ditinggalkan oleh pemiliknya? Tentu ya Rasulullah, ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa? Untuk apa lagi? Karena sudah mati, bau, membusuk. Maka kemudian dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala seperti lebih hina daripada bangkai kambing ini. Nah, itu dunia itu, Pak. Maka kemudian disebutkan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat qalil. Apa itu qalil, Bapak Ibu? Qalil itu amat sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu qalil. Sedikit itu masih bisa dihitung. Al-qalil dalam bentuk ma'rifah itu masih bisa dihitung. Tapi kalau kemudian qalil, dia sedikit juga, tapi tidak bisa dihitung. Itulah dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dunia yang kemudian kita kejar-kejar, yang berjibaku setiap pagi pergi sampai kemudian pulang petang, tapi ujung-ujungnya mati juga. Mati. Harta-harta yang kita tumpukkan itu, yang kita bukan megangnya juga, enggak kita pegang. Kalau kita punya duit miliaran, apa kita pegang duit itu, Pak? Enggak kita pegang. Kita naruhnya di bank, di bank. Di bantal pun enggak nyenyak juga kita tidur. Lebih nyenyak kita berbantalkan kapas daripada berbantalkan uang 2 miliar. Bukan kita pula yang megang itu, yang megang bank. Dan tidak bisa juga kita ambil seluruhnya. Saya mau ambil 2 miliar lah gitu. Nggak bisa, payah itu. Bangkrut nanti kalau banknya, kalau bank cabang gimana? Susah, Pak. Itu dunia. Dan yang kita pegang itu apa? Dikasihnya kita apa namanya? Rekening ya. Baru nanti kita gesek-gesek gitu. Kita pegang gitu. Padahal cuma uang, kertas. Dan kita bisa buat, kata Agim itu saya bisa buat kalau bapak-bapak mau, berapa jumlahnya? 2 miliar, mau enggak 2 miliar saya kasih, angka 2 miliar. Kan cuma megang aja, megang. Bapak kalau mau saya bisa buat juga, 2 miliar. Cuman kan enggak ada underlying asetnya, maksudnya enggak diakui ya. Keuangannya itu enggak ada nilainya. Gitu. Tapi kan itu cuman kertas. Itu cuman kertas. Pagi-pagi pulang petang, habis itu kita pegang atas nama kita, bolehlah atas nama kita. Tapi kalau kita sudah mati, apakah itu atas nama kita lagi? Berpindah nama. Kepada siapa? Kepada anak kita. Ya anak kita kalau orang soleh, tapi kalau tidak soleh berantam mereka. Maka itulah kehidupan dunia, Bapak Ibu. Maka kemudian kalau ada orang yang mengatakan, oh tidak begitu Pak Ustaz, Pak, tidak begitu. Dunia itu harus seimbang. Dunia, akhirat harus seimbang. Ini kata-kata yang perlu dipertanyakan. Maksud seimbang dia itu apa? Apakah kemudian seimbang itu maksud dia 12 jam kita beribadah, 12 jam kita cari uang, 12 jam kita cari harta? Apa itu maksud dia? Kalau itu maksud dia belum. Karena kalau tidur saja kita sudah 8 jam, sudah 6 jam, belum lagi tidur siangnya. Jadi kemudian salah sebenarnya. Lalu yang tepat bagaimana? Ini dia hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Apa Bapak Ibu? Jangan menanti selesai semua urusan duniamu. Carilah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi urusan dunia itu salah besar kalau kemudian seseorang berkata harus seimbang dunia dan akhirat. Maksud dia bagaimana? Dunia dan akhirat itu. Yang maksudnya adalah yang betul itu semuanya untuk akhirat. Itu yang benar. Bukan dunia akhirat. Semuanya harus untuk akhirat.
Kalau dalam hal sholat, ya kita sholat. Kalau dihitung-hitung, ya paling cuma 1 jam 5 kali sehari semalam kan, paling cuma 1 jam. Tapi kemudian bagaimana mengkaitkan semua aktivitas kita itu untuk akhirat? Nah, itu yang benar. Bukan dunia, lalu kemudian akhirat. Yang ini semua orang bisa berkata demikian. Bebisnis, motivator yang suka menipu, dukun yang menipu, Pak. Dukun tuh menipu. Itu lagi tenar sekarang tuh. Nipu orang kerjanya. Kalimatnya apa? Ngomongnya apa? Bicaranya apa? Bicaranya dunia, akhirat, dia orang baik, dia orang soleh. Tapi padahal menipu. Dukun tuh menipu, Pak. Kerjanya. Ditakut-takuti, tapi menipu. Untuk apa? Untuk nafsu duniawinya. Berbicara seolah-olah baik. Pakai ayat Quran. Tapi untuk apa? Untuk nafsu duniawinya. Itu dukun. Dan itu bisa juga terjadi ke kita. Nah, kembali kepada tadi, bagaimana mengkaitkannya semua kepada akhirat? Maka pekerjaan dunia kita itu lakukan semua karena Allah. Ya Allah, saya bekerja buka toko pagi ini. Mudah-mudahan Allah, ya Allah, Engkau berikan keberkahan. Saya mencari uang, mencari rezeki bukan untuk mengkayakan diri saya, bukan untuk memperbanyak harta saya. Alhamdulillah kalau Engkau berikan itu ya Allah. Tapi niat saya adalah untuk menolong agamamu ya Allah. Bagian dari menolong agama itu apa? Kita sekolahkan anak kita, itu sudah menolong agama. Sekolahkan anak kita tentu lebih bagus kepada sekolah yang kemudian yang berbasis Islam. Ya Allah, saya cari makan untuk anak saya, untuk istri saya. Kan ada niat karena Allahnya di situ. Disitulah kemudian menjadi akhirat kalau sudah seperti itu. Ya Allah, saya cari harta, kemudian sekarang saya punya ini untuk anak saya besok. Mudah-mudahan dia menjadi lebih taat. Nggak terganggu biaya sekolahnya. Nah, itu Bapak Ibu yang kemudian artinya bukan kemudian, oh kalau begitu saya juallah semua harta saya. Saya juallah semua, saya pergi beribadah ke masjid ikhlas saja. Mulai dari pagi sampai malam. Bukan itu. Tapi mengkaitkan aktivitas dunia untuk akhirat. Saya rasa Bapak sudah bisa memaklumi, sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kaitkan semuanya, apapun aktivitas dunia kita untuk kehidupan akhirat. Hikmah yang ke-23 ini mengajarkan kita seperti itu. Mengaitkan bagaimana aktivitas dunia kita untuk akhirat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah yang ke-23 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan pelajaran bagi kita bahwa tujuan kita bukan seimbang dunia dan akhirat, tapi tujuan kita adalah akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.